สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Jasmine Naranaham. Halo teman-teman semua, masih bersama M di sini dan yap, kita kembali lagi di Just Learn Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผมทุกคนพร้อมไหม Kalau misalnya udah prom, langsung aja yuk kita mulai. Di video kali ini kita akan membahas penggunaan kata ด้วยกัน dalam bahasa Thai. Masih sama seperti video sebelumnya ya, kita akan membahas secara spesifik dari artinya sampai penggunaannya supaya tidak tertukar-tukar, tidak salah penggunaannya. Dan seperti biasa, nanti di akhir video akan ada latihan untuk kamu, ya khusus untuk kamu, asik, supaya kamu bisa memastikan lagi pemahaman kamu mengenai materi kali ini. Oh iya, kalau misalnya kamu ingin support channel ini, bisa juga ya, langsung aja traktir M. Linknya ada di deskripsi ya. Doain juga semoga channel ini bisa makin berkembang lagi dan supaya makin banyak lagi materi yang bisa dibuat untuk kamu belajar bahasa Thai. Kalau udah siap, yuk kita langsung mulai siapin alat tulisnya. Kita langsung masuk dari arti katanya terlebih dahulu ya. Kita punya kata ด้วยกัน Artinya, kalau bisa dibahas Indonesiain yang cocok padanannya adalah bersama-sama. Ya, dalam bahasa Inggris together, tapi bahasa Indonesianya bersama-sama. Nah, perlu diperhatikan nih, kalau video sebelumnya kita membahas kata bersama. Di video kali ini, bersama-sama. Jadi hati-hati ya, jangan tertukar. ด้วยกัน artinya bersama-sama, together. Oke? Langsung kita ambil contoh kalimat simpelnya. Yang pertama, กินข้าว ด้วยกัน Simple ya, artinya makan bersama-sama atau makan bareng. Ada lagi contoh you ด้วยกัน berada bersama-sama. Maksudnya kayak lagi bareng. Ingat ya, M udah informasiin kalau misalnya berada itu dalam bahasa Indonesia kita suka banget menggunakan kata lagi, ya kan? Jadi you ด้วยกัน artinya kayak lagi bareng, lagi bersama-sama, sedang berada bersama-sama, seperti itu. Satu lagi ada kosakata ไปเที่ยว ด้วยกัน Gampang ya? Liburan bareng-bareng. Nah, sebelum lanjut lagi, make sure nih udah nonton ya video sebelumnya ya. Video tentang penggunaan kata apa? Gap. Betul banget, udah nonton, Sim ya. Kenapa em nanya? Karena penggunaan kata ด้วยกัน ini คล้าย กับ Tahu nggak kata คล้าย artinya apa? Mirip. คล้าย กับ Penggunaan gap. Ya, hati-hati, kecampur-campur. Penggunaan ด้วยกัน mirip dengan penggunaan gap. แต่ไม่เหมือน ya, ingat ya, tadi pakai kata คล้าย berarti ไม่เหมือน mirip aja tapi nggak sama. Oke? Nah, mari kita bahas. Jadi contohnya ada kata กินข้าว ด้วยกัน yang tadi ya, กินข้าว ด้วยกัน Nah, ini sebenarnya bisa banget kita ganti menjadi กินข้าว กับ misalnya เธอ ya, atau กับคุณ kayak gitu. Jadi dengan siapapun yang lagi memang pengen kita kasih tahu kita makan sama siapa. Nah, itu กินข้าว ด้วยกัน กินข้าว กับเธอ sebenarnya kayak satu meaning yang sama, makan bareng, makan sama kamu. Ya nggak? Sama nggak? Nah, bedanya กินข้าว ด้วยกัน ini nggak dikasih tahu, ternyata barengnya ya sama kamu, misalnya seperti itu. Ini kayak tersirat, intinya cuma ngasih tahu bahwa aku makannya nggak sendirian, tapi makannya bareng-bareng. Oke, clear ya? Sedangkan กินข้าว กับเธอ ini dikasih tahu secara jelas makannya sama siapa. Ya, jadi kayak กินข้าว กับเธอ yang pakai gap ini lebih spesifik. Sedangkan yang ด้วยกัน ini nggak mau spesifik, cuma ngasih tahu aja bahwa lagi makan bareng-bareng. Jadi ini tuh konsepnya kayak tergantung kebutuhan kayak gitu. Kita lagi mau jelasin secara spesifik atau cuma mau informasiin bahwa kita lagi makan bersama-sama. Atau sebenarnya kalau kita pakai kata ด้วยกัน ini bisa juga kok dispesifikin, tapi spesifikin di depan. Contohnya atau maksudnya adalah ผม กับ เธอ ya, kasih tahu dulu ไปกินข้าว ด้วยกัน sedang makan bersama-sama kayak gitu. Aku dan dia makan bersama-sama. Paham ya? Jadi kayak spesifikin di awal baru กินข้าว ด้วยกัน Intinya materi kali ini digunakan untuk memperkaya variasi saat kita membentuk kalimat ya. Dan sebenarnya itu juga akan ada kok konsep-konsep di mana memang kita butuhnya atau maunya atau memang harus menggunakan kata ด้วยกัน Gak bisa kata gap. Dan begitu pula sebaliknya. Contoh paling gampang ketika kita mau nanya orang, kamu mau makan bareng nggak? Kayak gitu.
Kita kayak agak repot kayak mau makan bareng aku nggak atau bersama aku atau enggak gitu kan. Itu kan kayak kepanjangan, kita pendekin mau makan bareng nggak. Nah, pada konsep itu kita bisa memilih ya menggunakan kata doikan. Jadinya kita bisa ngomong คุณอยากไปกินข้าวด้วยกันไหม? Kamu mau makan bareng nggak? Nggak spesifik tuh sama siapa ya, tapi udah jelas sama aku lah, kan aku yang nanya kamu, kayak gitu. Tapi kalau bisa mau spesifikin banget, bisa kayak gini. คุณอยากไปกินข้าวกับผมไหม? Jadi kayak terserah sekali lagi, mau pakai doikan atau mau kasih tahu gap siapa. Itu sama aja. Di sini em coba ambil nih contoh yang nggak bakalan bisa kita ganti doikan. Contohnya ya saat nanya pastinya ya. Saat nanya contohnya kita nanya ไปกับใคร? Pergi sama siapa gitu kan? ไปกับใคร? Ya nggak bisa. Kata กับใคร ini ya butuh menanyakan secara spesifik dengan siapa. Maka jawabannya pun ya กับ ผม กับ เพื่อน กับ แม่ dijelasin sama siapanya. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, mungkin M bisa ambil 2 poin kapan kata doikan ini digunakan. Yang pertama, yaitu saat kita ingin menginformasikan, tapi secara tersirat, kayak nggak mau directly ngomong dengan siapanya. Kita pengen ngomong pakai kata bareng-bareng. Lagi-lagi ini poin pertama itu adalah pilihan sebenarnya, tapi kita ambil contoh yang dimana pakai kata doikan. Oke? Yang pertama, ada kalimat คิดถึงมาก อยากอยู่ด้วยกัน Apa artinya? คิดถึงมาก kangen banget. อยากอยู่ด้วยกัน Aku ingin berada bersama-sama. Maksudnya pengen deh sama kamu kayak gitu. Nah, indirectly ngomong aku mau kita bersama-sama ya maksudnya mau sama kamu kayak gitu. Paham ya? Atau contoh kalimat selanjutnya ฉันกับแม่ Jelasin dulu di awal. ชอบทำอาหารด้วยกัน Suka masak bareng-bareng. Kayak kata doikan itu membuat konsep kebersamaannya kayak lebih erat gitu, kayak bersama-sama gitu. Bukan kayak aku suka masak sama mama kayak gitu. Itu kayak inti percakapannya, inti kalimat adalah pengen ngasih tahu masaknya suka masak sama siapa kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongnya suka masak bareng-bareng, kita memberikan informasi bahwa kita suka banget ketika kita masak bareng-bareng. Paham nggak? Jadi ya kira-kira kayak gitu. Sebenarnya feeling Indonesia sih, selama kita dapetin logika Indonesia, harusnya untuk nge-create kalimatnya itu tidak susah. Itu yang pertama udah ya. Kalau gitu kita langsung poin yang nomor 2. Ini poinnya lebih pasti, yaitu saat kita ngajak. Kita mau menekankan untuk melakukannya bersama-sama. Jadi kita pakai kata doikan. Contoh yang pertama, nanya ke temen nih. หิว pah? Nah misalnya, lapar nggak? Kata หิว artinya lapar ya. หิว pah? อยากกินข้าวด้วยกันไหม? Mau nggak makan bareng? Nanya dulu, lapar nggak? Mau makan bareng nggak? หิว pah? อยากกินข้าวด้วยกันไหม? Kayak gitu bisa. Atau yang kedua, ada nih di lagu. Dia ngajak konsepnya tapi diambil dari lirik lagu. Lagunya kayak gini. ไปด้วยกันไหม na 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 na. Tahu lagu itu? ไปด้วยกันไหม Artinya apa? Yuk, pergi bareng yuk. Betul banget, seperti itu artinya. Sampai sini gimana? Make sense ya? Aman ya? Nggak bingung? ใช่ไหม? ไม่งง ใช่ไหม? Aman ya? Nah, kalau misalnya memang udah benar-benar aman, langsung aja dipersilahkan kerjakan soal berikut ini. Oke, gimana? Kamu เข้าใจ ใช่ไหมครับ? Paham kan? Kalau bisa ada pertanyaan, langsung aja ya ditulis di kolom komentar ya. Dan kunjungi terus sosial media dari Just Learn Thai. Karena pastinya akan ada banyak banget materi yang bisa kamu gunakan untuk tambahan belajar kamu. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya lupaกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ